Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya, "Guru, Musa menulis perintah ini untuk kita. Jika seorang yang punya saudara lelaki mati, meninggalkan istri, tetapi tanpa meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu, membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini yang kedua, yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semua mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapa di antara mereka yang menjadi suami pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan para malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapannya semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu tepat sekali." Maka mereka tak berani lagi bertanya apapun kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam doa aku percaya, kita mengucapkan aku percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Itu juga diajarkan oleh Yesus sendiri, bagaimana hidup setelah kematian. Seperti ditanyakan oleh orang ataupun kelompok orang Saduki yang sebenarnya mereka tidak percaya akan kebangkitan. Kalau orang mati ya sudah dikubur begitu saja, habis di situ saja, tidak ada kelanjutannya lagi. Pokoknya ya di situ dimakamkan, dikubur, bersatu dengan tanah, selesai. Karena itu harapannya hidup bahagia ya hanya di dunia ini saja. Hidup bahagia, hidup berkelimpahan itu ya hanya di dunia ini saja. Maka mereka tidak begitu meyakini akan kehidupan baru sesudah kematian. Karena itu ditanyakan oleh orang-orang Saduki tadi kepada Yesus, ini menurut
hukum pernikahan Levirat dikatakan demikian. Kalau ada orang menikah dengan seorang wanita, yang lelaki meninggal, saudaranya harus menggantikannya sebagai suami supaya mendapatkan keturunan. Tetapi ini dikatakan sampai tujuh orang suaminya. Siapa besok di hari kebangkitan, siapa yang akan menjadi suaminya? Dari 7 tadi itu yang beristrikan wanita itu, bersuamikan wanita itu, siapa besok? Lalu Yesus menjawab, dunia baru, dunia kebangkitan lain sama sekali dengan dunia yang ada sekarang ini. Karena dikatakan di sana tidak kawin dan tidak dikawinkan, semua seperti malaikat. Inilah dunia baru. Dunia baru bagi siapapun sebenarnya, bagi yang percaya pada Yesus, karena kenyataannya Yesus kemudian juga bangkit dari kematian dan hidup, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bangkit dari kematiannya. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, di tengah saudara-saudari kita yang setiap hari bahkan kita juga mendengar berita kematian, kita doakan karena mereka pun akan hidup. Marilah kita mohon berkat Tuhan agar kehidupan kita, iman akan kebangkitan, selalu hidup, dan dengan demikian kita juga berusaha untuk percaya pada Yesus dan melaksanakan kehendak-Nya supaya kita pun ikut bangkit bersama Kristus. Kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.